ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ibu-ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabatnya dan juga kaum muslimin yang mengikuti jejak langkah sunnahnya. Pada kesempatan di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Minhajul Muslim. Itu jalan hidupnya orang yang beriman, jalan hidupnya orang muslim. Karena kita sebagai muslim, Allah Subhanahu wa taala telah lebihkan kita dari selain kita dengan keimanan. Dan juga Allah Azza wa Jalla lebihkan kita dengan keimanan-keimanan yang wajib untuk kita yakini sebagai syarat diterimanya keimanan kita di sisi Allah. Kita mengetahui bahwa iman itu ada 6 rukun. Dan pembahasan kita pada kitab Minhajul Muslim ini masih pada pembahasan rukun iman, yaitu beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin kita sebutkan beberapa ketentuan tentang beriman kepada kitabullah. Ini penting ya, karena beriman kepada kitabullah, banyak orang-orang muslim atau yang mengaku muslim keliru dalam konsep keimanannya kepada kitabullah. Oleh karena itu dirinci, didetilkan di sini ya, agar kita keimanannya kepada kitabullah itu benar dan lurus. Di antara yang kemarin sudah kita ambil, yang penting untuk dipahami dan diyakini kembali bahwa beriman kepada kitabullah masuk di situ beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kitab-kitab. Quran hanya satu di antara sekian kitab yang Allah Azza wa Jalla turunkan, dan bahwasanya kitab-kitab tersebut semuanya memuat kebenaran. Tidak terdapat padanya kebatilan, tidak di depan maupun tidak pula di belakang. Dan juga isinya merupakan kalamullah. Ketika disebut dia adalah kalamullah, berarti dia sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, karena dia sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki kedudukan, kesucian, dan bahkan seorang bisa dia berlindung dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Karena berlindung dengan Allah, berlindung dengan sifat, dan sifat bagian dari zat. Seperti misalnya doa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang mendatangi satu tempat yang asing, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk membaca doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Karena kalimat adalah kalam, ucapan, dan ucapan bagian dari sifat. Itu juga bisa seorang itu bertawassul ya, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'an. Ya, sebagaimana yang kita dapati pada yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia merupakan sifat ya.
Seperti seorang yang berdoa dengan nama ya Rahman ya Rahim, ya. Begitu juga seorang boleh dia bertawassul dengan sifat Allah, dengan keagungannya, dengan kebesarannya, dengan kesucian Quran misalnya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat tersebut. Tapi nggak boleh dia panggil Allah Azza wa Jalla dengan sifat, karena panggilan itu hanya dengan nama. Al-Muhim, yang penting bagi kita, bagi seorang muslim adalah meyakini bahwa Al-Quran itu merupakan hidayah, merupakan pedoman hidup. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala berikan kitab kepada umat-umat terdahulu, begitu juga Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita umat belakangan kitab yang untuk dijadikan sebagai pedoman. Nah, ini yang penting. Dan bahwasanya membacanya merupakan ya amalan yang soleh, yang berpahala, dan menjadi sebab Allah Azza wa Jalla tinggikan kedudukan seorang dunia dan di akhirat. Bagaimana dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Allah mengangkat dengan kitab ini satu kaum dan Allah rendahkan kaum yang lain. Diangkat karena dia memuliakan Al-Qur'an, direndahkan karena dia mengabaikan Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk Qur'an. Ini yang penting bagi kita. Kemudian kita juga telah membahas dalil-dalil yang menjadi ya sandaran dan argumen bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kitab. Bagaimana yang kita telah bahas pada pertemuan yang lalu dari dalil-dalil Al-Qur'an dan juga hadis. Nah, pada pertemuan kita di malam hari ini, kita sebelum masuk dan membahas tentang Al-Quran yang lebih spesifik lagi, kita bahas dulu dalil-dalil akli. Bahwa menurut akal sehat, ya sudah sepatutnya Allah Subhanahu wa taala memang menurunkan Alkitab, menurunkan kitab-kitabnya, termasuk kepada Nabi kita Muhammad menurunkan Al-Quran. Ini akan kita bahas sekarang. Berkata penulis qala al-adillatul aqliyah, dalil menurut akal. Artinya nalar yang sehat, akal yang lurus menetapkan bahwa memang sudah sepatutnya Allah Jalla wa'ala menurunkan kitab. Maka akal yang sehat tidak menyangkal adanya kitab. Apa dalilnya? Yang pertama, qala dha'ful insan wahtiyajuhu ila rabbih fi islahi jismih wa ruhih yaqtadi inzala kutubin tatadammanu tashri'at wal qawanin al-muhaqqaqah lil insan kamalatihi wa ma tatallabuhu hayatuhu al-ula wal ukhra. Yang pertama, bahwa lemahnya manusia dan kebutuhannya mereka kepada Rabb-nya untuk memperbaiki jasmaninya, mengupayakan kebaikan bagi jasmaninya, bagi ruhnya. Kebutuhan mereka akan hal ini menuntut ya adanya kitab-kitab yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Yang mana pada kitab-kitab tersebut terkandung di dalamnya aturan hidup berupa syariat dan aturan-aturan yang mewujudkan dan mengantarkan manusia kepada kesempurnaannya, serta membimbing mereka kepada kebutuhan-kebutuhan hidupnya, baik kebutuhannya di dunia termasuk juga kebutuhannya di akhirat. Jadi seperti itu gitu perannya kitab, perannya Al-Quran. Makanya yang jadi masalah manusia ini nggak mengambil Al-Quran sebagai pedoman. Ya, dia lebih suka baca ya dan mengadopsi ya, apa-apa yang dari selain Quran ya dalam politik, nggak mau berpedoman kepada Quran dan Sunnah dalam cara hidup, menempuh selain pedoman kitab dan Sunnah. Padahal Al-Quran
dan semua kitab yang diturunkan kepada umatnya itu, apalagi Quran, takafal, telah menanggung ya semua yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, Allah Azza wa Jalla dia yang menciptakan manusia dan dia yang mengetahui maslahat dan buruknya manusia. Maka aturannya lah yang paling layak bagi kehidupan manusia, bukan aturan yang dibuat-buat oleh sampah pikiran kebanyakan manusia. Nah, ini ya dalil atau argumen bahwa akal sehat menetapkan ya hal itu, bahwa sudah sepatutnya memang Allah Jalla wa'ala menurunkan kitab sebagai pedoman hidup manusia. Yang kedua, lama kana rusul humul wasitah bainallahi ta'ala wal khaliq. Tatkala seorang rasul, mereka lah perantara antara Allah dan hambanya. Wa baina ibadil makhluqin, antara Allah sang pencipta dengan ya makhluk yang diciptakannya. Karena rasul ka ghairi minal bashar. Sedangkan rasul-rasul itu tidak ubahnya seperti kebanyakan manusia. Yaishuna zamanan thumma yamutun. Yang mereka hidup di satu penggalan zaman kemudian mati. Falau lam takun risalatuhum qad tadammanatha kutubun khassah. Kalaulah misalnya ajaran para rasul itu tidak termaktub dalam kitab-kitab yang khusus yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Lakanat tadhi'u bimautihim. Maka dengan matinya rasul, mati pula risalahnya. Nah, oleh karena risalah ini harus tetap ada dengan sekalipun rasulnya wafat, maka ya akal yang sehat dan nalar yang lurus menetapkan sudah sepatutnya Allah Azza wa Jalla memang menurunkan kitabnya. Kalau yabqan nas ba'dahum bila risalah. Tapi kalau keadaannya seperti tadi, dengan matinya seorang rasul, mati pula syariatnya karena nggak ada kitab. Dan ini tidak sesuai dengan kebijaksanaan Allah yang maha bijak. Maka manusia akan hidup sepeninggalan rasulnya tanpa risalah, tanpa aturan yang bisa dijadikan rujukan dan tanpa perantara yang menghubungkan antara manusia dengan Rabb-nya berupa syariat yang dia terapkan. Fayadhi'ul gharad al-asli minal wahyi wa risalah. Sehingga hal itu akan berakibat ya tujuan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dengan diutusnya rasul dan diturunkannya wahyu. Maka tujuan itu menjadi ya tidak tercapai sepeninggalan rasulnya. Manusia akan hidup dengan tanpa bimbingan yang benar ya dari Allah Jalla wa'ala. Fakanat hadhihi halan, maka diturunkannya kitab-kitab itu ya itu mengatasi hal ini. Taqtadi inzal kutub al-ilahiyah bila syak wala raib. Yang ketiga, idza lam yakunir rusul adda'i ila Allah ta'ala yahmilu kitaban min indi rabbi fihi tashri' wal hidayah wal khair sahula 'alan nas takdzibuhu wa inkaru risalati. Begitu juga kalaulah misalnya seorang rasul yang Allah Azza wa Jalla utus, dia nggak membawa kitab dari Rabb-nya Subhanahu wa taala yang padanya terdapat aturan, hidayah, dan kebaikan, maka akan mudah bagi manusia untuk mendustakannya, mengingkarinya, karena dia nggak punya ya bukti dari Allah Jalla wa Ala. Fakanat hadhi halan taqtadi inzal kutub al-ilahiyah li-iqamatil hujjah 'alan nas. Maka kondisi ini menuntut adanya ya Allah menurunkan kitab sebagai ya pemutus alasan. Ya, contoh misalnya, ibu-ibu juga sulit untuk mendakwahkan agama ini kepada keluarga. Ya, kenapa? Ketika ditanya mana buktinya, mana sandarannya, katanya dari Rasul, katanya dari Allah. Sedangkan nggak ada kitab misalnya. Maka manusia kan
hidup terlantar, dakwah pun terputus. Akan mudah bagi orang-orang untuk mendustakan kebenaran. Sekarang ini aja ada kitab ya dakwah ya sulit, tidak mudah ya. Maka oleh karena itu ya wajib seorang muslim untuk mendekatkan Al-Quran, mendekatkan Sunnah ya. Artinya buktinya udah ada dari Allah. Cuman siapa nih orangnya yang mendakwahkan ini? Itu para ulama, para duat, para asatidah, para tulabul ilm. Ya, maka ini merupakan mereka adalah ya penerus para para nabi ya dan para para rasul. Begitu. Nah, ini yang terakhir dari pembahasan tentang keimanan kepada kitab-kitab. Nah, oleh karena keimanan kepada kitab-kitab itu termasuk di dalamnya keimanan kepada Al-Quran Al-Karim, maka pasal yang ketujuh kita akan masuk ke dalamnya sekarang adalah tentang al-iman bil Quran Al-Karim. Beriman dengan Al-Quran. Ya, jadi kalau sebelumnya beriman dengan kitab-kitab, bahwa Allah memang punya kitab-kitab yang Dia turunkan pada rasul-rasul tertentu. Ya. Nah, pada pasal ini karena kita umatnya Muhammad dikhususkan pembahasan kepada keimanan kepada Al-Quran. Berkata penulis, qala yu'minul muslim bi anna al-Quran al-Karim kitabullah. Seorang mukmin atau muslim beriman bahwasanya Al-Quran al-Karim adalah kitabullah. Anzalahu ala khairi khalqi, yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada sebaik-baik ciptaannya. Wa afdal anbiya'i wa rusulih, dan nabinya yang paling agung, rasulnya yang paling mulia, Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kama anzala ghairahu minal kutub ala man sabaqa minar rusul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun juga menurunkan selain Quran dari kitab-kitab yang telah Dia turunkan kepada para rasul sebelum Muhammad. Wa annahu nasakha bi ahkamihi sairal ahkam fil kutubis samawiyah as-sabiqah. Ini wajib juga untuk kita imani. Bahwasanya Al-Quran itu telah menghapus ya dengan hukum-hukum Quran semua hukum-hukum yang ada pada kitab-kitab samawi sebelumnya. Ini nggak berlaku lagi. Ya, tapi keimanan secara global wajib bagi kita untuk kita imani bahwa Injil itu kitabullah. Ya, yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Isa. Padanya terdapat hidayah dan cahaya. Ya, begitu juga Taurat kita imani. Yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Musa. Ya, padanya terdapat hidayah dan petunjuk. Cuman hukum-hukum yang ada pada kitab-kitab itu telah Allah Jalla wa'ala ya masa berlakunya dihabiskan. Selesai sudah masa berlakunya. Jadi nggak boleh lagi setelahnya ya. Misalnya kadang ada yang terlalu semangat, jadi punya Quran, punya Injil, punya Taurat, punya Zabur. Ya, sebenarnya udah ada dalam Injil ya, perjanjian lama, perjanjian baru. Terus dia belajar juga Muslim, belajar Kristologi, sedangkan dia sendiri nggak paham agama Islam. Ya, jadi kalau punya semangat yang berlebih, ya lebih baik di ya alokasikan untuk mempelajari agama. Maksudnya agama Islam, bukan semua agama. Ya, sekedar tahu agama di luar Islam ya, sekedar tahu ya nggak ada masalah. Ya, adapun mempelajarinya, kemudian membantahnya, ya seperti yang ditempuh oleh sebagian dai, ya, yang mereka berdakwah menjelaskan kesesatan Injil, kesesatan kitab-kitab selain Quran, misalnya kitab yang ada pada orang Hindu, orang Buddha. Ini beresiko. Nanti beresiko dia mendustakan apa yang ya benar yang ada dalam Injil. Ya. Adapun selain agama samawi,
Seperti misalnya ajaran Hindu, ajaran Buddha yang katanya juga punya kitab, ya itu sahal, mudah dalam membantahnya. Tapi yang beresiko itu kalau yang dia bantah Injil, Taurat misalnya. Karena dia nggak tahu mana yang merupakan firman Allah, nanti dia bantah malah firman Allah, ini berbahaya. Jadi lebih baik tempuh seperti bagaimana dahulu para ulama kita berdakwah. Bagaimana dahulu Nabi SAW berdakwah, Nabi nggak pernah ya dalam mendakwahi orang Kristen mendakwahi dengan Injil, ya menjelaskan kesehatan Injil, manfaat kebenaran Al-Quran. Nah, ya, bahkan dibacakan kepada orang yang tidak beriman dengan Al-Quran, Al-Quran. Kemudian berkata penulis, qala kama khatama bi risalati sahibihi kulla risalatin salifah. Sebagaimana dengan risalah Nabi yang diutus dengan membawa Quran ini, ya, dan dia adalah penutup para nabi, ya, dengannya Allah Subhanahu wa taala tutup juga risalah-risalah nabi-nabi sebelumnya. Wa annaul kutubus syamil, dan bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab yang universal. Maksudnya universal itu ya menyentuh semua aspek kehidupan. Ya, li'azami tasyri'in rabbani, yang memuat syariat rabbani yang paling agung. Takaffala munziluhu liman akhadha bihi an yas'ada fil hayatain. Yang menurunkannya yaitu Allah menjamin bagi siapa yang berpegang dengannya bahwa dia akan bahagia di dua kehidupan, akhirat dan dunia. Wa tawa'ada man arada anhu, dan bahkan mengancam yang menurunkannya ini kepada siapa yang berpaling darinya, alam ya'khud bi bisyaqawati fid darain. Diancam dengan kesengsaraan di dua kehidupan dunia akhirat. Ya mana rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami kumpulkan dia nanti dari kiamat dalam keadaan buta. Ya, dikumpulkan dalam keadaan buta. Wa naul kitab al-wahid alladzi dhaminallahu salamatahu minan naqsi wa ziyadah. Dan bahwasanya Quran inilah satu-satunya kitab yang Allah jamin keselamatannya dari pengurangan dan penambahan. Artinya dari ya perubahan-perubahan. Ya. Adapun kitab yang lain telah terjadi perubahan, telah terjadi ya pengurangan, telah terjadi padanya penambahan. Tapi Quran enggak. Allah jamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafizun. Kamilah yang menurunkan Quran, kami juga yang menjaganya. Wa minat tabdil wa taghyir, dan Allah jamin juga Quran ini dari perubahan ya dan ya segala macam bentuk ya yang merusak isi dari Quran. Ya, sehingga sering kita dapati kapan ada satu ayat salah tulis misalnya, secepat itu langsung ketahuan. Cepat itu langsung ketahuan. Wa baqa'u hatta yarfa'u ilaihi, dan juga Allah jamin bahwa Quran ini tetap ada sampai akhir zaman. Hingga Allah mengangkat Quran ini kepadanya. Sebagaimana disebut dalam hadis, ya, bahwa nanti di akhir zaman Quran ini kembali diangkat. Kemudian orang membuka Quran dan dia dapati tidak ada padanya satupun huruf. Inda akhir zaman, akhiri ajali hadil hayah. Kapan itu terjadi? Ya, saat akhir dari kehidupan. Maksudnya hari kiamat. Menjelang hari kiamat Allah Jalla wa'ala angkat kembali. Ya, sebagaimana disebutkan banyak dalam kitab-kitab sunnah, min bada'a wa ilahi ya'ud. Dari Allah lah dia berasal dan kepada Allah lah dia akan kembali. Wadzalika lidilalil adillatin naqliyah wal aqliyah at-taliyah. Nah, keimanan kita akan ini semua itu berdasarkan dalil-dalil naqli yang akan disebutkan dan juga dalil akli. Kita mulai dari dalil naqli dulu. Maksudnya bahwa
Terdapat banyak sekali nukilan yang mendukung apa yang tadi kita sebutkan di depan. Ya, bahwa Al-Quran itu adalah kitabullah yang Allah turunkan kepada Muhammad, dan dia adalah sebaik-baik ya kitab yang ya mengayomi kitab-kitab yang sebelumnya, bahwa hukum-hukum yang menghapus semua hukum-hukum yang ada pada kitab-kitab sebelumnya, ya bahwasanya dia akan Allah kembali angkat di akhir zaman, dan seterusnya. Kita mulai dari dalil akli dulu. Dari dalil nakli dulu. Yang pertama, ikhbaru ta'ala bidzalik, bahwa Allah Ta'ala sendirilah yang mengabarkan dalam firman-Nya, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Dalam surat Al-Furqan, yang artinya maha suci Allah, ya, yang dia telah menurunkan Al-Furqan, maksudnya Al-Quran, kepada hambanya, liyakuna lil 'alamin nadhira, agar ya Al-Quran ini sebagai ya memberi peringatan bagi segenap alam. Ini siapa saja yang sampai kepadanya Quran, sampai kepadanya peringatan. Ya, sudah sampai kepadanya peringatan. Persoalan bahwa misalnya dia nggak tahu, ya itu kembali kepada dirinya. Dirinya yang bersalah karena lalai. Ya, gimana kitab buku-buku yang tebal-tebal dia baca, tapi Al-Quran dari Allah dia nggak baca. Wa fi qauli, dan juga pada firman Allah kita dapati dalil juga, yaitu pada ayat ketiga dari surat Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaik hadzal Qur'an. Kamilah yang mengisahkan kepadamu wahai Muhammad sebaik-baik kisah dari apa yang kami wahyukan kepadamu pada Al-Qur'an ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Walaupun sebelumnya kamu termasuk dari orang-orang yang lalai. Di sini Allah Jalla wa'ala menyebutkan ahsanal qasas, kisah yang paling baik. Ya, baik maksudnya benar beritanya, ya. Begitu juga baik pelajaran yang diambil darinya, ya, dari kisah-kisah para nabi dan rasul yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalamnya. Itu bukan tanpa tujuan. Tujuannya adalah ya sebagai ya dalil tentang orang-orang yang berpegang dengan ajaran rasulnya, kenapa yang mereka dapat berupa pahala dan kenikmatan, dan ya apa yang akan dia dapati oleh orang-orang yang mengingkari rasulnya, ya berupa kesengsaraan dan siksa. Jadi kisah-kisah itu bukan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud. Maksudnya adalah agar seorang itu mengambil jalan rasulnya. Dan juga pada firman Allah selanjutnya, inna anzalna ilaikal kitaba bil haq. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada Muhammad Alkitab, itu Al-Quran, dengan benar. Litahkuma bainan nasi bima arakallah, agar kamu menjadi hakim, menjadi ya orang yang memutuskan hukum di antara manusia. Bima arakallah, sesuai yang Allah Azza wa Jalla tampakkan padamu dari hukum yang benar. Jadi Al-Quran itu juga hukum, juga kitab hukum, ya pedoman dalam ya pengadilan, ya yang terkait dengan kemaslahatan ya kehidupan manusia di dunia. Oh, kalau misalnya seorang muslim yang sudah ya beriman dengan Quran, kemudian dalam masalah hukum dia malah memutuskan dengan selain hukum Allah, maka ya dia kafir kepada Allah Jalla wa'ala. Atau dia bahkan membuat hukum buatan misalnya yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya dia nggak beriman dengan Quran sebagai hukum. Kemudian dalam ayat yang lainnya pada surat Al-Maidah ayat 15, Allah Jalla wa'ala berfirman, ya alal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Wahai ahlul kitab, ya maksudnya Yahud dan Nasara.
Telah datang kepada kalian utusan kami, maksudnya Muhammad. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Yang mana dia menerangkan kepada kalian banyak dari persoalan yang kalian sembunyikan dari Alkitab. Maksudnya dari kitab Taurat dan Injil. Datang Nabi Muhammad, ya, menjelaskan apa yang dahulu mereka sembunyikan. Wa ya'fu an katsir, dan memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian ya cahaya dari Allah dan kitab yang terang. Jadi Al-Quran disebut sebagai nur, sebagai cahaya. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran Allah memberi petunjuk siapa aja yang mengikuti keridhaannya, mencari keridhaannya. Petunjuk kepada jalan-jalan keselamatan. Wa yukhbiruhum wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biidzni. Dan mengeluarkan mereka siapa? Yang berpedoman dengan Quran. Mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan izinnya. Jadi kalau kita mau mendapatkan cahaya di dunia, cahaya di akhirat, alaika bil Quran. Baca Quran, pahami maknanya, pelajari kandungannya, pegang aturannya. Wa yahdi ila siratim mustaqim, dan dengannya Allah Jalla wa'ala menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Itu jalan lurus yang dimaksud ya, jalan di kehidupan ini yang abstrak ini, jalan Islam. Ya, yang nanti akan ya kaitan dengan jalan yang akan kita titi di atas jahanam. Ya, siapa yang lurus menempuh jalan yang abstrak di dunia berupa jalan Islam, tidak ke kanan dan tidak ke kiri, tidak disambar syubhat dan syahwat, maka dia juga akan selamat ketika dia meniti jembatan yang membentang di atas punggung jahanam. Jadi ada kaitannya itu. Jadi kalau di dunia dia terseok-seok, ya, diombang-ambing dengan syubhat dan syahwat, ya, jangan harap ketika dia lewat di atas ya as-sirat, ya, jalan yang Allah bentangkan di atas punggung jahanam nanti, yang ujungnya adalah surga, dia akan lancar. Ya, siapa yang di dunia saat meniti sirat, jalan yang abstrak, jalan Islam, disambar-sambar oleh syubhat dan syahwat, nanti ketika dia melewati jembatan ya atau jalan yang membentang di atas punggung jahanam, ya, dia juga akan disambar-sambar oleh kalalid, besi yang kepalanya bengkok, yang menjebloskan manusia dalam neraka jahanam waliyadzubillah. Jadi lurus dulu di dunia, baru nanti selamat di atas sirat. Ya. Dan juga pada firman Allah Jalla wa'ala kita dapati dalil juga, yaitu pada surat Thaha di ayat yang ke-123. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famanittaba'u hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Dan siapa yang mengikuti petunjuk aku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Waman arada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maksudnya dari Quran. Ya, karena yang dimaksud di sini adalah dzikr, yaitu Al-Quran. Ya, bisa juga diartikan mengingatku. Ya. Dan juga sarana untuk mengingat Allah yang paling baik adalah dengan mempelajari kitabnya, mempelajari hukumnya, aturannya, mengamalkan dalam kehidupan. Dia mau diartikan fikri mengingatku atau dari Al-Quran, sama aja. Fa'inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka baginya ada kehidupan yang dong. Dong itu artinya sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan dia nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Ini natijah, ya, akibat dari berpaling dari Al-Quran.
Ya, dan berpaling dari Quran itu ada banyak bentuknya seperti dikatakan oleh Syekh Nu'aimin. Tidak membacanya itu berpaling dari Al-Quran. Ya, yang utama itu kalau 3 hari khatam. Ya, berarti sehari itu 10 juz. Oh, Ustaz, nggak bisa. Ya, kayak belajar Al-Quran sejak kecil. Kalau anak-anak itu mau mereka nanti dapat petunjuk, artinya Allah Subhanahu wa taala jaga. Jadi masih kecil itu sudah harus bisa baca Quran. Ya, harus sudah lancar baca Quran. Misalnya orang tuanya nggak sempat, ya seharusnya sempat. Ya, dia panggil guru, atau dia masukkan ke dalam, ya kalau kayak di Indonesia taman, ya TPA, ya mengajarkan dia tentang baca Al-Quran. Cuma kalau masyarakat modern sekarang itu nggak keren belajar Quran itu. Sekecil dia jadi bahasa Inggris, belum ketanam dalamnya agama yang benar, sudah ketularan budaya-budaya yang menyimpang dari Islam. Karena bahasa itu, ya, ibu-ibu lebih tahu ya, bahasa itu media budaya. Ya, siapa yang belajar bahasa Inggris pasti akan mulai berkenalan dengan budaya-budaya orang-orang ya non-Muslim. Ya, tapi mereka baik. Kalau masalah baik itu nilai universal. Ya, misalnya bantu membantu gotong royong, ya sopan santun itu nilai universal. Ya, artinya seorang nggak perlu dia jadi Muslim untuk mengetahui bahwa bakti kepada kedua orang tua itu baik. Itu nilai universal. Semua agama mengakui hal itu. Ya, tapi pada orang-orang non-Muslim itu dia membawa, ya juga di samping kebaikan universal tadi, dia juga punya keyakinan-keyakinan yang salah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi kalau misalnya mereka sendiri nggak berpegang dengan ajarannya. Ya, casingnya aja Kristen, tapi sebenarnya hakikatnya dia nggak punya agama. Ya, maka akan mudah tertular. Ya. Jadi bahasa itu media budaya. Ya akhirnya kalaupun dia nggak ikut-ikutan, dia akan jadi sosok yang permisif, ya menormalisasi kemaksiatan. Saya dulu SMA ya pernah kursus di Gute, Gute Institute yang di Samratulangi, begitu juga yang di Matraman, ya. Kurikulum buku-buku panduannya itu ya berisikan gambar-gambar yang menunjukkan akan budayanya orang-orang sana, ya, berpacaran, minum minuman keras, hidup tanpa ikatan, ya, buka-bukaan aurat, ya, mungkin mereka itu dianggap hal yang tidak melanggar, tapi dalam agama kita nggak bisa seperti itu. Nah, gimana kalau anak-anak sejak kecil sudah menormalisasi hal itu? Ya, maka hati-hati kita dalam pendidikan anak-anak kita. Kalau kita mau kumpul dengan mereka, sebagaimana di dunia kita kumpul, di akhirat kita kumpul, tanamkan kepada mereka keimanan. Ya, tanamkan kepada mereka nilai-nilai Islam. Ya, carikan untuk mereka lingkungan yang Islami. Kenalkan kepada mereka hal-hal yang dimurkai oleh Allah untuk dia menjauhinya. Ya, jangan menormalisasi kemaksiatan dan dosa. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita dapati juga dalilnya pada firman Allah ayat ke 41 dan 42 dari surat Fussilat. Ini kacamatanya kurang pas nih. Ini apa?
eh, bagian bacanya terlalu ke bawah. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa innahu kitabun aziz. Dan sungguhnya itu adalah kitab yang aziz. Kitab yang mulia. La ya'tihil batilu baini yadayhi wala min khalfih. Tidak datang padanya kebatilan, tidak dari depan dan tidak pula dari belakang. Tanzilun min hakimin hamid. Yang diturunkan dari zat yang maha bijak. Maka hukum-hukumnya penuh dengan kebijaksanaan. Hamid, maha terpuji. Maka aturannya merupakan nilai-nilai yang tinggi. Jadi celaka ketika manusia justru berpaling dari Al-Quran. Bagaimana Allah Jalla wa'ala firmankan. Faqala Rasul, Ya Rabbi inna qawmi ittakhadar hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, wahai kaum, wahai Rabb, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini sebagai suatu yang mereka tinggalkan. Ya, jadi belum selesai ya. Bentuk-bentuk dari ya melalaikan Al-Quran ya, tidak membacanya, tidak mempelajari hukumnya, tidak mengamalkannya. Tapi kalau orang misalnya baca Quran, tapi dia tidak menjadikannya pedoman, dia melalaikan. Ya, tidak mengambil hukumnya, itu dia melalaikan. Jadi mengambil Quran dari segala macam sisinya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Quran dan kami pula yang menjaganya. Di mana menjaganya? Dengan adanya para penghafal Quran, para orang-orang yang mempelajari Quran, ya, lahir dari pondok-pondok pesantren, orang-orang yang paham Quran, orang-orang yang mendakwakan Quran, orang-orang yang mengajarkan Quran secara turun-temurun terus dari dulu sampai sekarang. Dan insya Allah akan terus sampai menjelang akhir zaman. Ya, dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an. Dengan adanya para ulama, para duat, para thalabatul ilm yang lurus di atas akidah yang sahihah. Ya. Di sini tampak kedudukan orang dai ilallah. Ya, adanya pondok-pondok yang mengajarkan sunnah, mengajarkan Quran, menghafalkan orang-orang akan Al-Quran. Ya, menjadi tinggi pula siapa aja yang terlibat di alamnya, dari guru, dari ustadz. Kenapa? Karena semuanya khidmat pada Quran. Ya, kita ambil bagian di situ. Ya, mana yang kita bisa ikut ambil bagian di situ, ikut ambil bagian. Ya, ikut menyebarkan dakwahnya, ya, ikut mengajak orang lain belajar di sana, ikut mensupport dakwah dan pendidikannya. Ya, ya kita kebagian dari kemuliaannya. Ya, dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjaga. Yang kedua, ikhbaru Rasuli sallallahu alaihi wasallam al-munazzal alaihi fi qawlihi ala inni wa utitul kitab wa mithlahu ma'ah. Bahwa Nabi sendiri juga mengabarkan bahwa Allah menurunkan Quran. Dalam hadis beliau berkata, ketahuilah bahwa telah diberikan kepadaku Al-Quran dan yang semisalnya dengannya. Maksudnya bersama dengan Al-Quran Allah juga memberikan kepada Nabi SAW sunnah. Ya, maksudnya apa yang Nabi kerjakan, ya, apa yang Nabi ucapkan, ya, itu semua juga menjadi penjelas dari Quran, menjadi dalil bagi kita yang datang berikutnya, ya, dalam menjalani agama Allah. Gimana sholat? Nggak dijelaskan dalam Quran, cukup aja menjelaskan kewajibannya, menjelaskan waktunya, tata caranya Nabi yang jelasin. Itu sunnah. Sabda-sabda Nabi, ya, yang menjelaskan tentang perkara agama dari akidah, fikih, akhlak, suluk, ya, dalam aspek yang besar dan juga dalam aspek yang banyak yang kita menganggapnya remeh. Itu misalnya makan dengan tangan kanan.
Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Makanlah dengan tangan kananmu, makan dari yang terdekat olehmu. Ya, jadi bukannya tatish fi sahfah, ya, kok ngambil yang jauh misalnya. Tapi yang dekat. Dari perbuatannya kita tahu itu sunnah juga. Misalnya Nabi makan dengan 3 jari, ya, baik dari yang wajib ataupun yang nggak wajib. Ya, itu misalnya sabda Nabi, almar'atu aurah, idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu aurat. Dari mana kita tahu? Sabda Nabi itu sunnah. Ya, itu sekedar contoh. Jadi apa yang Nabi bawa dari yang Nabi sabdakan, Nabi ya lakukan atau diperbuat oleh para sahabat dan Nabi mendiamkan. Ya, itu semua juga jadi pedoman seperti halnya Quran pedoman. Wa fi qauli khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, dan juga kita dapati dalil pada sabdanya yang lain di mana Nabi mengatakan sebaik-baik kalian yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Ya, karena Quran itu kalamullah, ucapan Allah, sifat Allah, ya, dan bukan makhluk. Quran bukan makhluk, Quran itu sifat Allah, kalamullah. Maka yang mempelajarinya menjadi sebaik-baik manusia. Yang mengajarkan Quran pun juga menjadi sebaik-baik manusia. Dan juga dalam hadis Nabi bersabda, la hasada illa fitnatain, rajulun atahullahu al-Quran fa huwa yatlu biha ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak ada kata hasad, iri, kecuali pada 2 hal. Orang yang Allah berikan kepadanya Quran. Dia bisa baca, ya, dia bisa juga mengajarkan, ya, menyebarkan hukumnya, mengamalkan. Allah berikan seseorang Al-Quran, kemudian orang itu membacanya siang dan malam. Ya, siang dia baca, malam dia baca. Kalau kita seminggu sekali aja masih syukur. Ya, ya Qurannya cuma bulan Ramadan. Itu pun juga, ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga udah lupa. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi baca Quran setiap hari. Itu lebih, ya, memberi, ya, semangat hidup. Ya, hidup akan menjadi lebih berarti. Ya, datang pagi, kemudian selesai sholat, zikir, kemudian baca Al-Quran 1 lembar, 2 lembar. Ya, kalau dia nggak lancar, baca sebisanya dan terus belajar hingga dia lancar baca Al-Quran. Ya, jadikan Quran itu wirid dalam kehidupan. Ya, yakin bahwa dia akan mendapati kehidupan yang lebih baik. Karena Quran kalamullah. Siapa aja yang mempelajarinya, mengajarkannya, dia akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan nggak mesti harta. Ya, bahkan di sana ada kebaikan yang jauh lebih berharga daripada harta. Kalau beri kesehatan, Allah jauhkan dia dari muskilah, persoalan hidup yang membelenggunya. Sebagaimana banyak orang hartanya banyak tapi nggak bisa keluar dari persoalan hidupnya. Istrinya selingkuh, anaknya narkoba, lingkungannya rusak, ya, teman-teman menjauhinya, orang-orang curiga dengannya, ya. Hartawan, orang menyangka hidupnya bahagia tapi penuh dengan celaka. Tapi kalau seandainya seorang itu membaca Quran, mungkin hartanya nggak seberapa. Tapi Allah berikan dalam dadanya itu rasa kecukupan. Ya, pasangan hidup yang saleh, yang salehah, yang mengajak kepadanya kepada kebaikan, anak-anak yang, ya, nurut, taat, ya, Allah Subhanahu Wa Taala jaga, ya, sholat 5 waktu di masjid misalnya. Kehidupannya mungkin memang nggak berlebih, tapi dia mendapati kehidupan yang jauh lebih berbahagia daripada orang-orang yang banyak, ya, harta dan bergelimangan dunia. Quran barokah.
Ya, jadi usahakan dibaca. Ya. Jangan sampai habis usia kita, kemudian kita belum pernah membacanya. Ya, udah pernah Ustadz khatam kapan dulu waktu masih di madrasah. Sejak di madrasah sampai sekarang berapa tahun sudah? Ya, sedangkan Anda bisa menghabiskan berjilid-jilid buku, ya berjam-jam di hadapan layar HP, di hadapan laptop, scroll, bermedia sosial. Padahal kalau dia lancar baca misalnya, 1 jam itu bisa 3 juz. Dia bisa. Jadi bikin target-target, Bu. Ini bukan kaitannya sama tahun baru ya. Setiap hari kita harus perbaiki target, bikin target. Ya, harus lancar baca Quran, harus membaca terjemahan sampai selesai. Yang nggak ngerti stabiloin. Ya, kapan ada pengajian tanya sama Ustadz. Atau dia pergi ke toko buku, dia cari buku-buku yang melengkapi pemahaman tentang agama. Ya, maka insya Allah dia akan tertulis sebagai seorang talib ilmu, menuntut ilmu. Ya, walaupun dia punya kesibukan yang lain. Warajulun ata'allahu malan bahwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Dan yang kedua yang hanya kepadanya kita boleh hasad adalah orang yang Allah berikan padanya harta dan dia nafkahkan hartanya itu siang dan malam. Ya, di jalan Allah untuk keluarganya, ya, untuk orang-orang yang membutuhkan, ya, dia bantu dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang kayak begini ini kita boleh iri sama dia. Jangan iri sama popularitas, ya. Jangan iri dengan harta, ya. Jangan iri dengan kedudukan orang di mata manusia. Tapi pikirkan bagaimana kedudukan seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gimana sholatnya? Ya. Kalau dia laki, apakah dia kerjakan 5 waktu di masjid? Ya. Gimana ya kedekatannya dengan Quran? Gimana pemahamannya tentang agama? Ada step-stepnya. Yang umur yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Ya. Ada yang mungkin udah 45, 60 mungkin. Ya. Berapa banyak yang sudah kita berikan untuk memberikan perhatian kita terhadap Al-Quran. Ya. Nah, ini sudah sepatutnya wajib untuk nangis, Bu. Ya. Sekian tahun hilang sia-sia. Ya, kita nggak tahu apakah waktu kita yang lalu itu mendekatkan kita kepada Allah atau justru semakin menjadikan kita jauh darinya. Wa qalu ma minal anbiya'i nabiyyun illa wa qad u'tiya minal ayati ma mithluhu amana 'alaihi al-bashar. Wa inma kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya. Fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumil qiyamah. Dalam hadis yang lain, ini juga dalil ya dari sabda Nabi. Beliau berkata, tidak ada seorang pun nabi melainkan telah diberikan kepadanya ayat-ayat yang dengannya manusia beriman kepadanya. Ya, ayat itu maksudnya tanda kebesaran Allah. Ya, Al-Quran ini juga termasuk tanda kebesaran Allah. Ya, bagaimana Allah Jalla wa'ala telah menantang orang-orang untuk mendatangkan yang semisal dengan Quran dari 1400 tahun yang lalu. Untuk mendatangkan yang semisal dengan Quran. Kemudian turun lagi tantangannya. Mendatangkan satu surat sampai kepada satu ayat. Sudah berlalu 1400 tahun, nggak ada seorang pun yang sanggup menjawab tantangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu menunjukkan bahwa Quran adalah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Bahkan kita pun bisa dapati itu buktinya. Ketika kita baca, kita dapati padanya ketenangan. Sekalipun kita nggak ngerti. Ya, mulai kalau seorang paham, maka itu akan merubah hidupnya. Akan terjadi perubahan besar saat orang paham. Jadi belajar baca Quran. Kemudian belajar apa lagi? Bahasa Arab. Ketika dia baca, orang yang
mengerti bahasa Arab ketika dia baca, saat itu pula dia paham maksudnya. Ya. Dia bisa baca juga tafsirnya sehingga semakin dalam pemahamannya. Wa inna kana alladhi utitu wahyan auhallahu ilayya. Sedangkan yang diberikan kepadaku adalah wahyu. Ya, umat-umat terdahulu mujizat-mujizat diberikan kepada nabinya, tapi Muhammad diberikan kepadanya Quran. Farju an aku natarahum tabi'an yaumil qiyamah, dan aku berharap akulah nabi yang paling banyak pengikutnya nanti di hari kiamat. Dan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, laukana Musa au Isa hayyan lama wasya'u ila tibai. Kata Nabi, kalaulah Musa dan Isa sekarang ini hidup, nggak ada pilihan lain baginya selain menjadi pengikut. Maksudnya nggak perlu umatnya itu baca Taurat, baca Injil, karena Quran itu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada umat Muhammad, dan itu sudah cukup. Dalil yang ketiga, imanul balayina minal muslimin. Bi'anal Quran kitabullahi wahyuh. Auhallahu ila rasuli. Imannya jutaan umat Islam bahwasanya Quran itu adalah kitabullah. Ini jadi dalil juga ya bahwa Quran itu kitabullah. Dalilnya apa? Semua umat Islam beriman bahwa Quran itu kitabullah. Wahyu yang Allah wahyukan kepada rasulnya. Qala wa'tiqaduhumul jazim bidzalik, dan bahwasanya mereka meyakini hal itu. Ma tilawatihim, dan mereka membacanya, wa hifdzi aktsarihim, dan menghafal kebanyakan dari ayat-ayatnya, wa amalihim bima fihi min syara'in wa ahkam, dan juga mereka mengamalkan apa yang ada dalamnya dari syariat dan hukum-hukum. Nah, ini ibu-ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian nanti kita masuk kepada dalil akli, ya. Dalil dari akal dan dari nalar yang lurus, ya, yang menetapkan bahwasannya akal mengakui, ya, bahwa Allah sudah memang sepatutnya menurunkan Al-Quran, ya. Dan bahwasanya Al-Quran itu min indillah, dari sisi Allah Ta'ala, tidak terdapat padanya kebatilan dari depan maupun dari belakang. Nah, jika ada pertanyaan, ya, silakan. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Teman-teman sekalian, ada yang ingin ditanyakan dari materi hari ini atau materi-materi sebelumnya? Silakan. Ustadz, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila di keluarga besar kami Muslim, tapi punya koleksi juga tentang Injil dan dari beberapa eh, terbitan. Apakah sebaiknya Injil itu kita simpan dan tidak terlihat, atau biarkan saja di rak buku yang ada di ruang tamu misalnya? Dan apakah bila anak-anak ikut membaca misalnya, bukan untuk mempelajari, tapi mungkin untuk mengecek apa saja yang ada di buku tersebut? Dan kenyataannya sebenarnya Ustadz, untuk baca Quran pun itu masih sangat jarang. Apakah diperbolehkan? Mohon nasihat Ustadz. Jazakumullahu khairan. Ya, jazakallah khair. Jadi dulu Nabi SAW melihat Umar pegang Injil. Nabi marahin tuh Umar. Mutahawwikuna anta ya ibn al-Khattab. Wallahi law kana Musa hayyan lama wasi'a ila tibai. Demi Allah, kalau Musa sekarang ini hidup, tak ada pilihan selain mengikutiku. Jadi nggak ada hajat bagi seorang Muslim untuk membaca Injil,
atau menyimpannya sehingga menjadi sebab ya Injil itu dibaca, ya apalagi oleh anak-anak, karena memang tabiatnya anak-anak itu ya rasa keingintahuannya besar, ya, dan Anda nggak tahu ya kemana dia akan diarahkan. Jadi sebisa mungkin nggak boleh ada Injil itu di rumah, apalagi cuma buat koleksi, ya. Nah itu beresiko, resikonya lebih besar, ya, karena ini menyangkut persoalan akidah, ya, menyangkut persoalan akidah. Gimana kalau akhirnya si anak menjadi pengen tahu, kemudian dia baca Injil, kemudian dia lebih pengen tahu lagi sehingga dia belajar agama selain Islam, padahal dia sendiri Islami pun juga ya belum cukup mumpuni, ya. Jadi ini berbahaya sebenarnya. Jadi sebaiknya ya nggak perlu ada di rumah, ya, jadi buang, ya, dibakar, itu lebih selamat, ya, karena nggak ada hajat bagi kita sebagai muslim. Hukum-hukum yang ada dalam Injil sudah ya di cover ya pada kitab Al-Qur'anil Karim. Yang salah darinya ya diluruskan, yang benar darinya dipatenkan. Maka nggak ada hajat bagi seorang muslim untuk membaca ya kitab suci, ya sekalipun itu Injil, apalagi ya misalnya kitab suci dari atau kitab yang dianggap suci dari agama-agama yang lain. Allahu a'lam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Assalamualaikum, Ayu. Ya, silakan Ya, U. ya, makasih. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas waktu dan tausiahnya kepada kami. Semoga Ustadz dan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Begini, Ustadz. Ketika itu kami tinggal di daerah, lalu orang tua kami pindah ke Jakarta. Berhubung ketika pindah untuk sekolah waktu itu kami daftar untuk negeri sudah terlambat. Yang ada tersedia sekolah Katolik, Ustadz. Jadi orang tua kami mengirimkan kami ke sekolah non-Muslim Katolik itu. Selain memang sekolah Katolik itu terkenal dengan disiplin gitu ya, dan memang bersih gitu. Cuma ketika masuk itu kita tidak ada pelajaran agama Islam dan kita harus mau menerima gitu ketika ada kelas ajaran agama Kristen kita mengikuti gitu kan. Bagaimana dengan keadaan begitu terhadap orang tua kami, Ustaz? Jazakallah khair. Jadi pertanyaan, apakah berdosa orang tua kita, Ustaz? Orang tuanya masih ada, Bu? Sudah meninggal, Ustaz. Dua-duanya? Iya. Ya, memang kalau kita perhatikan ya sekularisasi ya, atau ajaran sekuler itu di negara kita udah sejak lama. Baru ada geliat ya kepada agama, kepada sunnah, itu baru beberapa puluh tahun belakangan saja. Ya, kalau kita mundur ke era-era kemerdekaan bahkan kita banyak dapati ya orang-orang yang abai terhadap agamanya, ya, acuh tak acuh terhadap keislaman, bahkan silau ya dengan semua yang datang dari luar ya Islam. Ya, seperti persoalan misalnya menyekolahkan anak ke sekolah Kristen, ya ke sekolah Katolik, ya. Nah sebenarnya apakah perbuatan ini termasuk hal yang dosa bagi seorang menyekolahkan anaknya ke sekolah yang seperti itu? Ya dosa, itu termasuk dosa, karena sudah menjadi tanggung jawab seorang bapak, seorang ibu untuk melindungi anak-anaknya dari bahaya.
Dan yang paling membahayakan keselamatan anak itu adalah semua yang merongrong akidahnya sebagai muslim. Dan persoalan bahwa memang sekolah negeri udah pada tutup dan seterusnya, hal itu bukan alasan ya yang membolehkan hingga seorang orang tua ayah atau ibu ya boleh untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah Katolik. Di situ si anak diajarin atau dibiarkan mendengarkan eh, ceramah-ceramah atau nilai-nilai yang ada di luar agama Islam. Jadi ini bentuk dari permisif ya, sikap permisif ya yang berakar kuat kepada ajaran sekuler ya dan menganggap bahwa agama itu hanya ranah pribadi ya, dan tidak meletakkan persoalan keimanan dalam persoalan yang paling penting dalam kehidupan sebagai modal utama yang paling besar bagi seorang untuk berjumpa dengan Allah. Ini semua bermuara kepada kesalahan pemahaman. Jadi kalau ditanya dosa, dosa. Ya, tapi mungkin dosanya karena kelalaian. Dia nggak bertanya, dia nggak cari tahu. Ya, sedangkan kemungkinan untuk dia bertanya kepada orang yang paham agama saat itu suatu yang mungkin baginya untuk bertanya boleh atau tidaknya. Hingga lalai, akhirnya anaknya dimasukkan ke dalam sekolah-sekolah agama lain. Tapi ibu bisa mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mohon kepada Allah ampunan atas kelalaian, ketidaktahuan, kelemahan, ya, kurangnya perhatian terhadap agama, ya. Jadi mohonkan dalam doa untuk orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Amin. Allahu a'lam. Ya, jazakallah khairan, Ustadz. Amin. Jadi Ustadz, sewaktu kami kecil, orang tua kami mengirim kami kalau setelah sekolah itu ke madrasah. Terus mungkin karena memang menyadari bahwa orang tua kami merasa kurang, kami dikirim sekolah madrasah, dipanggil guru agama ke rumah gitu, Ustadz. Dan kami Ya, ketika masuk Katolik itu kami cuma mendengar dan tidak terpengaruh, Ustadz. ya. Semoga Allah Amin. mengampuni Ya, orang tua kami. ya, amin, amin, amin. Ya, Amin jadi ya. masih ada kekhawatiran ya. Tetap Iya, anaknya dimasukin madrasah, dipanggilin guru agama. iya Ustadz. Ya, semoga Allah maafkan Amin kesalahannya. ya Allah. Amin. Amin. Jazakallah khairan Ustadz. Amin. Wa iyyakum. Barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah. Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya seputar agama Islam? Sepertinya sudah tidak ada, Ustadz. Baik. Mungkin Ustadz bisa memberi nasihat terakhir di pertemuan ini dan mohon Ustadz juga menutupnya. Ya, Jazakumullah baik Bu. khair. Jadi alhamdulillah jazakallah khair barakallahu fiik atas perhatiannya dan waktunya, dan sebagai penutup ya berhubung ya pada hari ini ya orang-orang merayakan pergantian tahun atau banyak orang-orang merayakan pergantian tahun itu tahun Masehi. Sedangkan bagi kita sebagai seorang Muslim ya, kita harus berpegang dengan agama kita bahwa hal-hal yang bersumber dan berasal dari orang-orang non-Muslim ya hendaknya seorang Muslim itu menjauh darinya. Maka saya mengingatkan ya untuk ya tidak sedikit pun kita mensupport mensupport dalam bentuk apapun, apalagi sampai ikut merayakannya ya walaupun dalam hal-hal yang sifatnya mubah, misalnya hanya menunggu detik-detik pergantian. Ini nggak ada manfaatnya bagi seorang Muslim. Ya, dahulu Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, tidak suka beliau itu tidur sebelum Isya dan ngobrol setelahnya. Nah, ini berlaku dalam semua waktu, kecuali untuk yang bermanfaat. Ya, setelah Isya, kalau untuk sholat malam, untuk tilawah Al-Quran, untuk mempelajari agama, atau hal-hal yang bermanfaat, ya manfaatnya kembali kepada dunia dan akhirat, maka nggak apa-apa. Tapi untuk hal yang sia-sia seperti bakar kembang api, ya tasyabuh dengan orang-orang kafir, ikut turun ke jalan menanti pergantian tahun,
menonton kembang api dan yang semisalnya. Ini semua ya adalah ya hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang dia meniru satu kaum maka dia termasuk darinya. Wajib juga bagi orang tua untuk menasihati anak-anaknya. Ya, biasanya anak remaja paling mudah untuk ikut-ikutan, ya, mengawasi mereka. Ya. Terus bagaimanapun keadaan anak-anak, orang tua jangan melepas mereka. Ya, sekuat mampu dia untuk bimbing dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, dan terakhir untuk penggalangan dana dan donasi yang kita salurkan kepada korban bencana di khususnya Aceh ya Bu ya. Bagaimana yang sudah saya sampaikan, kita tutup ya, di akhir bulan Desember ini. Jadi untuk donasi melalui kami terkait dengan bencana, ya dengan ini kita sudah tidak buka lagi. Barang siapa yang masih ingin membantu kaum muslimin di sana bisa melalui ya, lembaga-lembaga yang ada. Ini yang bisa saya sampaikan, dan terkait dengan laporannya insya Allah menyusul, ya laporan terakhirnya kita akan kirimkan kepada admin, dan dengan ini sudah nggak kita buka lagi donasi ke sana. Demikian ibu-ibu yang dimuliakan Allah, semoga ada manfaatnya. Saya saya pamit diri. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.